Jadi hanya itu aja subjudulnya di dalam bab 3. Jangan lupa subscribe channel kami, like dan bagikan ke teman-temanmu supaya berguna ya. Salam sama dosen pembimbingmu yang galak-galak atau yang banyak mintanya. Oke, kali ini saya mau ceritain gitu ya. Saya mau ngasih tahu permintaan dari komen yang ada di video saya. Jadi minta bahas isi tentang bab 3. Oke, kita bahas tentang bab 3 sekarang. Jadi bab 3 antara proposal dan skripsi yang udah jadi itu sedikit berbeda ya. Di proposal itu kan bahasanya masih menggunakan bahasa pengajuan. Contoh misalnya, penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian, penelitian ini akan meneliti di mana, penelitian ini akan menggunakan teknik informan apa gitu ya. Jadi ada bahasa atau ada kata-kata akan gitu ya. Tapi kalau di skripsi itu udah nggak pakai akan karena kan sudah penelitian ibaratnya, logikanya gitu ya. Oke, apa aja sih isi di bab 3 itu? Jadi yang pertama subjudulnya kamu buat dulu jenis penelitian. 3.1-nya jenis penelitian. Jenis penelitian ini ada 3. Ada 3 jenis penelitian ya. Nah, kamu jelaskan di situ kamu pakai jenis yang mana. Kalau kamu proposal ya kamu bilang, kalau di proposal gitu ya, kamu ya tulis aja penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian ini akan menggunakan penelitian kuantitatif. Ya, jelaskan dengan bahasa akan gitu kalau di proposal. Tapi kalau udah deskripsi, kata akan itu dihilangkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian gitu ya, jadi nggak pakai akan. Oke, itu deskripsi. Lalu setelah kamu menyebutkan jenis penelitianmu, kamu jelaskan kamu memakai jenis kualitatif atau jenis kuantitatif itu apa gitu loh. Jadi jenis penelitian itu bukan hanya kuantitatif, kualitatif atau mixed method aja. Antar mandi kayak gitu ya. Kuantitatif dan kualitatif itu ada macam-macamnya lagi. Kamu jelasin, kamu pakai kuantitatif atau kualitatif yang mana. Di situ kamu jelaskan. Lalu setelah itu kamu jelaskan lagi bagaimana penerapan jenis penelitianmu di judulmu, ya, di objek penelitianmu. Kamu jelaskan sedikit. Oke, 3.2 lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian kalau di proposal sama ya, pakai bahasa pengajuan akan gitu ya. Penelitian ini akan dilakukan di kantor dinas kehutanan misalnya atau dinas apa. Tapi kalau di skripsi langsung aja hilangkan kata akannya. Penelitian ini dilakukan di kantor dinas kehutanan Nusa Tenggara Barat misalnya gitu. Nah, lokasi penelitian ini lebih baik kamu menambahkan denah atau map atau peta dari lokasi penelitianmu ya, objek penelitianmu. Lalu yang ketiga, rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu kamu menjelaskan alur dari jalannya penelitianmu. Lalu yang keempat, 3.4 ada metode pengumpulan data atau teknik pengumpulan data ya. Nah, ini umum banget nih, ada 3 metode pengumpulan data. Wawancara, observasi dan dokumentasi ya. Kalau di proposal kamu hanya bisa menjelaskan definisinya aja. Misalnya wawancara adalah teknik ini misalnya. Dokumentasi adalah teknik mengambil data-data dari hasil-hasil dokumen misalnya. Atau observasi menggunakan ini. Bisa juga di proposal itu kamu menjelaskan wawancara yang digunakan, jenis wawancara yang digunakan adalah ini gitu ya. Jangan lupa kata pengajuannya akan ya. Begitu juga dengan observasi, teknik informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi apa gitu ya. Bisa. Tapi kalau deskripsi, kalau udah di penelitian, kamu hilangkan kata akan tadi. Jadi wawancara, jadi kamu jelaskan wawancara itu apa gitu ya. Terus kamu jelaskan penelitian ini menggunakan teknik wawancara apa, entah wawancara terbuka atau tertutup, itu tergantung jenis penelitianmu. Begitu juga dengan observasi dan dokumentasi. Ya, kamu jelaskan. Lalu bila sudah deskripsi, kamu tambahkan. Setelah kamu jelaskan wawancara, definisi wawancara itu apa, jenis wawancara yang kamu gunakan, kamu tambahkan wawancara dilakukan kepada siapa,
tanggal berapa, lebih lengkap, ya. Begitu juga dengan observasi. Jenis observasi apa yang kamu gunakan, lalu kamu jelaskan observasi dilakukan pada kapan, pada saat kapan, gitu ya. Begitu juga dengan dokumentasi yang kamu gunakan apa, lalu kamu sebutkan di situ data-data dokumentasi berasal dari misalnya jurnal-jurnal, dari website, dari e-book, entah itu buku elektronik atau buku cetak, kamu jelaskan. Foto-foto diambil di lokasi penelitian, itu kamu jelaskan di skripsimu, ya. Metode data atau teknik pengumpulan data. Lalu yang kelima ada sumber data. Sumber data itu ada dua kan, data primer dan data sekunder, ya. Nah, data primer kamu jelaskan di situ data primermu apa, data utama gitu ya. Data utamamu apa tergantung jenis penelitianmu di atas. Kalau jenis penelitianmu kualitatif berarti data utamamu adalah wawancara misalnya, umumnya wawancara. Kamu jelaskan data primer adalah data apa gitu ya. Definisi data primer, lalu kamu jelaskan lagi data primermu kamu dapat dari mana. Misalnya data primer, data utama dalam penelitian ini adalah berasal dari wawancara, gitu ya. Nah, begitu juga dengan data sekunder. Berarti kalau data utamamu wawancara, berarti data sekundermu adalah hasil observasi dan dokumentasi. Kamu jelaskan observasinya di mana, kapan, dokumentasinya berupa apa, ya. Nah, data utama tidak semua wawancara, tergantung jenis penelitianmu. Bisa juga data utamanya berasal dari observasi atau dokumentasi, ya, tergantung jenis penelitianmu. Lalu setelah sumber data ada teknik sampling, ya. Teknik sampling ini adalah teknik penentuan informan atau teknik memilih informan. Nah, penelitian kuantitatif dan kualitatif itu memiliki teknik macam-macam, teknik masing-masing, ya. Misalnya contohnya kalau teknik sampling dari kualitatif itu kan teknik dasarnya ya, yang basic banget itu kan purposive sampling. Kamu jelaskan, jadi kalau di proposal tetap menggunakan bahasa pengajuan dengan kata akan, ya. Penelitian ini akan menggunakan teknik sampling, purposive sampling misalnya. Tapi nanti setelah skripsi, setelah penelitian, kata akan itu dihilangkan lagi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling, purposive sampling. Atau misalnya setelah purposive sampling yang dikombinasikan dengan snowball sampling atau macam-macam, ya. Begitu juga dengan kuantitatif, teknik samplingmu seperti apa. Oke. Lalu kemudian setelah teknik sampling ada teknik analisis data. Ini yang paling sering ditanyakan oleh dosen pembimbing atau dosen penguji. Teknik analisis datamu apa? Ya, kuantitatif dan kualitatif beda. Ya, kuantitatif dan kualitatif beda teknik analisis datanya, macam-macam. Kalau kuantitatif kan macam-macam tuh teknik analisis datanya. Ada regresi berganda, linier, sederhana, macam-macam lah. Ya, SEM, menggunakan PET atau macam-macam. Nah, kualitatif juga punya teknik analisis data sendiri, entah itu coding kah, interaktif model kah, atau macam-macam. Ya, ingat teknik analisis data. Cuman tetap saya ingatkan, kalau di proposal bahasanya tetap menggunakan bahasa pengajuan, ya. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data regresi berganda misalnya untuk kuantitatif. Begitu juga dengan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data coding yang dikombinasikan dengan apa misalnya, ya. Tapi kalau udah skripsi kata akan itu dihilangkan. Oke, paham ya pokoknya ya. Perbedaan antara proposal sama skripsi. Lalu setelah teknik analisis data, antara kuantitatif dan kualitatif nih mereka di persimpangan jalan. Jadi berpisah nih, ada bedanya. Oke. Nah, kalau yang di kualitatif setelah teknik analisis data itu ya langsung aja teknik keabsahan data. Nah, teknik keabsahan data ini adalah bagaimana caramu menilai bahwa informasi atau data-data yang semua yang kamu dapatkan itu kredibel, ya.
menguji kredibilitas datamu, menguji reliabilitas datamu. Ya. Teknik keabsahan data ini menggambarkan bahwa data yang kamu dapatkan dalam skripsimu itu benar-benar data yang valid, kredibel, dan reliable. Oke? Tapi kalau di kuantitatif, di persimpangan jalan kita setelah teknik analisis data, ada uji validasi, uji kredibilitas, uji kuesioner, dan uji macam-macam, baru sampai ke teknik keabsahan data. Jadi isi dalam bab 3 itu hanya itu aja ya. Perbedaan antara proposal dan skripsi setelah penelitian itu hanya berbeda satu kata aja. Kata akan. Karena proposal itu kan bahasa pengajuan. Penelitian ini akan menggunakan, penelitian ini akan melakukan. Tapi di skripsi setelah penelitian, kata akannya dihilangkan. Oke? Dan deskripsi juga penjelasannya lebih rinci. Dari tanggal, di mana kamu penelitian, siapa yang kamu wawancara, samplingnya, misalnya purposive sampling tadi, samplingnya berapa orang, ya, siapa namanya, jabatannya apa, umurnya berapa, waktunya kapan, gitu ya. Jadi dalam penelitian itu lebih rinci. Kalau di proposal hanya menyampaikan usulan-usulan atau hanya mengajukan usulanmu kepada dosen pembimbing. Ini akan menggunakan ini akan meneliti ini akan meneliti di mana. Jadi setelah disahkan, setelah disetujui oleh dosen pembimbing dan fakultas, barulah meneliti. Kata akan itu dihilangkan dan dijelaskan lebih rinci. Jenis penelitianmu apa, kuantitatifmu kuantitatif apa, kualitatifmu kualitatif apa, ya. Metode pengumpulan datamu, wawancara apa, wawancara kepada siapa, berapa orang, observasimu, observasi apa, observasinya kapan, di mana, ya, dokumentasinya dokumentasi apa, diambil dari mana, jenisnya apa, begitu juga dengan data utamamu apa, itu lebih jelas, lebih rinci, semua dijelaskan setelah melakukan penelitian. Teknik samplingmu apa, ya, kepada siapa, berapa orang, teknik analisis datamu apa, bagaimana, di mana, ya. Jadi perbedaan antara proposal dan skripsi itu, yang pertama hanya dari satu kata itu tadi, kata akan itu ya, bahasa pengajuan, dan isinya. Di skripsi ingat isinya lebih rinci, lebih jelas, dan menggambarkan keseluruhan. Jadi hanya itu aja subjudulnya di dalam bab 3. Semoga membantu kamu yang sedang menyusun proposal atau menyusun skripsi sekarang. Jangan lupa subscribe channel kami, like dan bagikan ke teman-temanmu supaya berguna ya. Salam sama dosen pembimbingmu yang galak-galak atau yang banyak mintanya. Oke? Assalamualaikum.